Ini soal kesetiaan, Bung. Ex-marinir TNI Angkatan Laut yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Artakumbara, kembali membuat sensasi. Mei 2025 silam, ia membuat rekaman video yang menunjukkan kebanggaannya bergabung dengan militer Rusia sebagai tentara bayaran. Hanya dalam hitungan bulan, Juli 2025, ia kembali membuat video dan kali ini berisi penyesalannya atas konsekuensi dari keputusannya itu. Ia pun berharap dapat kembali menjadi warga Indonesia atau WNI. Kedua videonya itu menjadi sensasi, menjadi bahasan publik. Ada yang iba, ada pula yang memandangnya sinis. Menjadi tentara bayaran Rusia, kata Satria dalam video pertamanya, ia putuskan tanpa paksaan untuk mencari nafkah di negeri orang. Bagi Satria, gajinya saat menjadi anggota marinir TNI Angkatan Laut jauh dari cukup untuk menghidupi keluarganya. Secara akal sehat, keputusannya itu dapat diterima banyak orang. Pindah kerja untuk mendapatkan gaji yang lebih besar tentu menjadi pilihan rasional di tengah beratnya impitan beban hidup. Beban hidup itu yang menjadi satu-satunya hal yang memaksa Satria pindah ke negeri orang, apalagi Indonesia adalah sebuah negara yang menjamin kebebasan hak asasi warganya. Tiap warga berhak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, negara tak boleh masuk ke urusan privat warganya. Namun, keputusan rasional Satria itu tentu juga ada konsekuensinya secara hukum. Ia harus rela dikeluarkan dari kesatuannya. Ia pun harus mengikhlaskan hilangnya status kewarganegaraannya sebagai WNI secara otomatis. Bukan cuma itu, Satria sejak awal harusnya paham keputusannya itu akan membuatnya berstatus stateless, alias orang yang tak punya status warga negara manapun. Ia bukan lagi warga Indonesia. Ia pun bukan warga Rusia karena hanya menumpang hidup di sana. Sulit dipahami jika Satria tak menyadari itu. Literasi konsekuensi menjadi prajurit TNI tentu telah dipelajarinya saat ditempa di kesatuannya dulu. Literasi itu termasuk Undang-Undang Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyebutkan WNI kehilangan kewarganegaraan jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Pasal 23E Undang-Undang itu bahkan lebih tegas lagi mengaturnya, WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI. Karena mengatur tentang kewarganegaraan, undang-undang itu menjadi salah satu aturan pelaksana tujuan hidup bernegara. Undang-undang itu mengatur kewajiban negara dalam melindungi warganya, diatur pula kewajiban warganya terhadap negara. Rasanya muskil dicerna kalau Satria tak menyadari bahwa keputusannya itu bisa berdampak pada kehilangan status kewarganegaraan secara otomatis. Undang-Undang Nomor 12/2006 tentu jadi materi dasar saat ia dididik menjadi prajurit dulu, sebelum ditempa menjadi prajurit terlatih di marinir. Karena itu, jika ia sekarang ingin kembali menjadi WNI, negara harus berhati-hati menyikapinya. Negara harus tetap punya sisi manusiawi dalam memandangnya. Tapi negara juga tak bisa dengan mudah mengingkari hukum yang ada. DPR juga telah mengingatkan, penyelesaian negara dalam kasus itu tak bisa hanya berlandaskan rasa iba. Negeri ini punya aturan hukum untuk dijalankan dan dipatuhi bersama, bukan untuk jadi bahan mainan. Kasus Satria ini sekaligus bisa menjadi pelajaran semua warga, terlebih bagi prajurit TNI dan yang telah purna tugas, bahwa kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat mutlak. Tak ada tawar-menawar dalam urusan itu, apalagi jika hanya mengangkut urusan perut. Di sini pula kita semua bisa belajar bahwa bagi prajurit pengawal bangsa, kesetiaan kepada bangsa dan negara tidak bisa dan tak boleh dijadikan coba-coba. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.